Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati kehidupanmu. Yaitu ada 5 harta karun di dalam dirimu. Dan saya percaya kalau ini keluar dan maksimal di dalam dirimu, maka engkau akan jadi anak muda yang sangat luar biasa. Nah, doa saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda supaya engkau menemukan 5 harta karun ini dan maksimal di dalam dirimu. Dan saya percaya engkau adalah anak-anak muda yang luar biasa. So, berikut ini ada 5 harta karun yang ada di dalam dirimu. Nah, yang pertama, yang teman-teman harus tahu, ada satu harta karun yang sangat mahal, sangat berharga. Yang pertama adalah ada Tuhan yang menyertai setiap anak-anak muda. Dan ini yang harus kita ingat. Kalau Tuhan sertai kita, berarti kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan sertai kita, berarti tidak ada perkara yang mustahil sebenarnya. Kalau Tuhan sertai kita. Nah, bahkan di dalam iman kekristenan dikatakan bahwa Roh Allah, yaitu Roh Kudus, berdiam di dalam diri orang percaya. Artinya kemanapun kita pergi, ada Roh Allah yang berdiam di dalam diri orang percaya. Bukankah ini sesuatu yang sangat mahal? Bukankah ini sesuatu yang sangat berharga? Nah, kalau teman-teman muda tahu ini, maka bergaullah dengan Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan inilah yang akan membuat kehidupanmu jadi luar biasa. So, yang pertama ini, ingatlah ini, ada Tuhan yang menyertai orang percaya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, harta karun yang kedua yang sangat mahal yang ada di dalam dirimu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur ini kelihatannya biasa. Kelihatannya semacam tidak ada kuasanya. Nah, kalau orang berpikiran demikian, salah besar. Ucapan syukur itu mengandung kuasa. Ucapan syukur itu mendatangkan kekuatan. Ucapan syukur itu mendatangkan mujizat. Satu kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk 5.000 orang. Dan mereka kelaparan. Nah, apa yang Yesus lakukan? 5 roti, 2 ikan. Dia hadapkan ke atas. Dia angkat ke atas. Dan apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan berkata, Yesus mengucap syukur. Dan waktu dia mengucap syukur, mujizat terjadi. 5.000 orang itu makan. Bahkan sisa 12 bakul. Artinya ucapan syukur itu punya kuasa. Jadi teman-teman, pakailah, manfaatkanlah harta karun ini, yaitu ucapan syukur ini, di dalam kehidupanmu. Ada masalah, mengucap syukur. Digosipin orang, mengucap syukur. Ada tekanan, mengucap syukur. Percayalah, ucapan syukurmu itu akan membawa engkau ke perkara-perkara yang luar biasa. Ucapan syukurmu itu akan membawa engkau kepada kemenangan-kemenangan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya, sudahkah teman-teman muda hari ini mengucap syukur? Kalau belum, mengucap syukurlah. Karena di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Itu harta karun yang kedua. Harta karun yang ketiga yang ada di dalam dirimu, maka yang ketiga adalah Tuhan menanamkan di dalam dirimu ada satu potensi, ada satu karunia, ada satu talenta. Dan jangan pernah mengukur dirimu, aku ini biasa-biasa saja, aku ini gak mungkin berhasil, gak mungkin begini. Jangan tanamkan hal-hal negatif dalam hidupmu. Karena saya percaya setiap orang
Tuhan tanamkan potensi, Tuhan tanamkan karunia, Tuhan tanamkan talenta. Nah, satu hal yang teman-teman mesti ketahui, apa yang didapat tanganmu, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah dengan iman. Maka saya percaya waktu engkau tekun, maka itu akan berubah sesuatu yang luar biasa. Artinya potensimu, apa yang ada padamu, maksimalkan. Karunia yang ada padamu, maksimalkan. Talenta yang ada padamu, maksimalkan. Dan saya percaya satu talenta di tangan Tuhan, di tangan Tuhan, apabila diberikan di tangan Tuhan, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Catat baik bahwa setiap orang Tuhan kasih potensi, karunia, dan talenta. So itu harta karun yang ketiga. Nah, harta karun yang keempat yang ada di dalam dirimu, yang membuat hidupmu jadi luar biasa, maka harta karun yang keempat adalah kecerdasan. Saya percaya bahwa Tuhan menaruh kecerdasan di dalam diri semua orang. Saya tidak percaya ada orang bodoh. Gak percaya saya. Orang malas banyak. Dan kemalasan inilah yang membuat orang gak cerdas. Kemalasan inilah yang membuat orang tidak punya peluang. Kemalasan inilah yang membuat orang menutup peluang. Kemalasan inilah yang membuat seseorang hidupnya tidak maksimal. Artinya, kalau kita rajin, kalau kita mau belajar, maka saya percaya setiap orang pasti jadi pintar. Kalau engkau bisa menghafal minimal 5 kali membaca, 5 kali membaca, saya percaya itu akan jadi pengetahuan. Ada orang 1 kali membaca langsung paham. Itu juga luar biasa. Tapi apapun ceritanya, setiap orang pada dasarnya cerdas. Jadi yang ada adalah malas. Malas inilah yang membuat seseorang akhirnya gak maksimal. Akhirnya kurang pengetahuan. Akhirnya kurang cerdas jadinya. Bukan gak cerdas, jadi kurang cerdas karena malas. So, teman-teman muda, pertajamlah kecerdasanmu. Manfaatkanlah kecerdasanmu sehingga harta karun ini benar-benar keluar dari dalam dirimu. Dan percayalah, hal-hal luar biasa pasti terjadi dalam kehidupanmu. So itu yang keempat, kecerdasan. Tidak ada orang yang bodoh, yang malas banyak. Untuk itu jangan malas, dan percayalah engkau pasti jadi cerdas, engkau pasti jadi berpengalaman, engkau pasti jadi orang yang hebat dipakai Tuhan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, harta karun yang ada di dalam dirimu. Maka yang terakhir adalah Tuhan tanamkan di dalam diri setiap orang percaya. Tuhan tanamkan yang namanya iman. Untuk itu, iman itu jangan dinambobokkan. Untuk itu, iman itu mesti diaktifkan. Orang-orang yang beriman, orang-orang itu berjalan dalam satu hal-hal yang luar biasa. Orang itu berjalan dalam satu kedahsyatan. Karena orang itu hidup karena iman. Iman itu percaya sekalipun belum melihat. Iman itu membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Iman itu membuat yang sukar sekalipun bisa dimudahkan. Itulah iman. Artinya iman itu adalah sesuatu yang sangat mahal, adalah harta karun yang sangat mahal yang dimiliki semua orang. So, teman-teman muda, pakailah imanmu. Perkatakan kata-kata iman. Ya, perkatakan kata-kata iman. Maka saya percaya apa yang mustahil jadi mungkin. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Apa yang sukar sekalipun bisa jadi mudah. Sebab iman adalah sesuatu yang luar biasa. So, teman-teman muda, jangan hidup hanya sekedar perasaan. Hiduplah karena iman.
Karena iman akan membawamu kepada hal-hal luar biasa. Iman akan membawamu kepada masa depan. So, teman-teman muda, ada 5 harta karun yang sangat mahal yang ada di dalam dirimu. Yang pertama, ada Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, ucapan syukur. Yang ketiga, potensi karunia dan talenta. Yang keempat adalah kecerdasan. Dan yang kelima adalah iman. Pesan saya, maksimalkanlah ke-5 harta karun ini. Dan lihatlah, hal-hal luar biasa pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tetap semangat anak-anak muda. Tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.